Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas jawaban evaluasi kelas 7 IPS pilihan ganda dan esai bab 2 halaman 121 sampai dengan 125. Bisa teman-teman lihat di sini pertanyaannya. Sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini, klik like dan share pada teman-teman kalian. Kita langsung saja masuk ke pembahasan videonya. Evaluasi bab 2 nomor 1. Makhluk hidup yang muncul di awal permukaan bumi menandakan bumi adalah sudah mulai stabil pada zaman A. Archaikum, B. Mesozoikum, C. Paleozoikum, atau D. Neozoikum. Untuk nomor 1, jawaban yang tepat pada option D, Neozoikum. Bisa teman-teman pilih untuk jawaban nomor 1 D. Kita lanjut ke nomor 2. Kota-kota metropolitan seperti Jakarta, Surabaya, dan Bandung mempunyai pencemaran udara yang cukup tinggi karena aktivitas penduduknya yang cukup banyak menggunakan kendaraan bermotor. Sebaliknya, di kota-kota yang pencemaran udaranya rendah mempunyai aktivitas penduduk yang cenderung sedikit menggunakan kendaraan bermotor dalam aktivitas sehari-harinya. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk nomor 2, jawaban yang tepat yaitu pada option B. Kota-kota metropolitan mempunyai sumbangan yang besar terhadap pencemaran udara dibandingkan kota-kota kecil. Ini simpulannya, bisa teman-teman jawab untuk nomor 2 yaitu B. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 3. 1. Menggunakan sarana transportasi umum. 2. Mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. 3. Menanam pohon-pohon di hutan. 4. Memakai masker ketika beraktivitas. Solusi yang tepat untuk menanggulangi pencemaran udara dari pernyataan di atas yaitu A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 1 dan 4. Untuk nomor 3, jawaban yang tepat yaitu pada option A. 1 dan 2, yaitu menggunakan sarana transportasi umum dan mengembangkan kendaraan bertenaga listrik. Lanjut ke nomor 4. Syarat adanya interaksi sosial adalah kontak sosial yang terjadi karena A. Keterlibatan satu individu dengan individu, B. Keterlibatan satu individu dengan kelompok, C. Keterlibatan satu kelompok dengan kelompok, atau D. Keterlibatan satu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain. Untuk nomor 4, jawaban yang tepat yaitu pada option D. Keterlibatan satu individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok lain. Lanjut ke nomor berikutnya, nomor 5. Masyarakat di sekitar pegunungan Kendeng dan aktivis peduli lingkungan menentang perusahaan pabrik semen karena dikhawatirkan dapat merusak ekosistem di pegunungan Kendeng yang berdampak pada lingkungan sekitar. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk interaksi sosial yaitu A. Konflik, B. Persaingan, C. Kontroversi, atau D. Kerusuhan. Untuk nomor 5, jawaban yang tepat yaitu konflik, A. Oke, lanjut ke nomor 6. Semenjak revolusi hijau, para petani Indonesia menggunakan bahan kimia seperti pestisida dan pupuk untuk meningkatkan produksi pertanian. Tetapi dampak buruknya adalah pencemaran tanah yang menjadikan tanah tidak menjadi subur dan produktif. Solusi dari hal tersebut adalah A. Memecah zat racun dalam tanah, B. Mencegah racun dalam tanah, C. Mendegradasi zat pencemar, atau D. Mendegradasi zat racun. Nomor 6, jawabannya yaitu C. Mendegradasi zat pencemar. Lanjut ke nomor 7. Manusia pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana telah mengenal pembagian kerja. Pada zaman itu, wanita bertugas untuk A. Berburu binatang, B. Membuat pakaian hangat, C. Menjaga tempat tinggal, atau D. Mengumpulkan makanan. Nomor 7, jawaban yang tepat yaitu D. Mengumpulkan makanan. Lanjut ke nomor 8. Berbagai bukti mengenai asal-muasal leluhur bangsa Indonesia masih menimbulkan perdebatan. Tetapi di luar hal tersebut dapat direfleksikan bahwa
A. Leluhur bangsa Indonesia merupakan pendatang dari daerah lain. B. Membutuhkan waktu untuk menetap. C. Leluhur bangsa Indonesia berasal dari daerah Indonesia sendiri. Atau D. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai identitas dan kebangsaan. Nomor 8, jawaban yang tepat yaitu pada option D. Leluhur bangsa Indonesia mempunyai identitas dan kebanggaan. Nomor 9, mobil listrik mengalami kenaikan pembelian pada masa sekarang ini. Peminat dari mobil listrik meningkat dari pengembangan mobil listrik oleh perusahaan-perusahaan dan bahkan negara seperti Indonesia telah dikembangkan. Fenomena mobil listrik merupakan respon terhadap sumber daya alam yang tidak terbatas. B. Dapat didaur ulang. C. Mudah dimanfaatkan. Atau D. Terbatas. Untuk nomor 9, jawaban yang tepat yaitu pada option D. Terbatas. Kita masuk ke nomor 10, soal terakhir di pilihan ganda. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di bidang makanan mochi mengalami peningkatan permintaan dari konsumen sebanyak 2 kali lipat. Pemilik UMKM tersebut kemudian memesan mesin yang dapat memenuhi permintaan konsumen dan dapat menambah variasi rasa dari mochinya. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perkembangan iptek dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas produk supaya A. Menciptakan varian rasa yang baru. B. Memaksimalkan proses produksi. C. Memaksimalkan kualitas fungsi barang. Atau D. Memaksimalkan kepuasan konsumen. Untuk nomor 10, jawaban yang tepat yaitu pada option B. Memaksimalkan proses produksi. Lanjut kita ke bagian esai dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. 1. Bumi diciptakan dalam proses yang cukup lama hingga stabil dan mengalami proses penyempurnaan dengan berbagai fenomena alam. Di setiap pembagian zamannya dalam pembentukan bumi, bagaimana ciri-ciri dari zaman hidup baru atau Neozoikum? Untuk nomor 1, jawabannya sebagai berikut. Ciri-ciri zaman Neozoikum yaitu berlangsung 65 juta tahun yang lalu, mulai muncul manusia, reptil raksasa atau dinosaurus lenyap, binatang mamalia atau menyusui berkembang pesat. Silakan teman-teman salin jawabannya. Kita masuk ke nomor 2. Perkembangan manusia zaman pra-aksara mengalami perkembangan dari masa ke masa, di mana mereka dapat beradaptasi dengan kondisi alam yang selalu berubah. Bagaimana interaksi manusia pra-aksara dengan alam dan sesama manusia pada masa bercocok tanam? Nomor 2, manusia mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Masa bercocok tanam, cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan ditinggalkan. Pada masa ini manusia sudah mulai hidup menetap. Lanjut ke nomor 3. Suatu bangsa berinteraksi dengan bangsa lainnya yang menghasilkan kebudayaan baru. Dari interaksi tersebut, jelaskan faktor pendukung dari kebudayaan baru yang dihasilkan dari interaksi dari kedua bangsa. Nomor 3. Asimilasi merupakan proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha yang mengurangi perbedaan dan terdapat antara individu atau kelompok masyarakat yang meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan perilaku, sikap, dan proses mental dengan memperhatikan tujuan dan kepentingan bersama. Beberapa faktor yang mendorong terjadinya asimilasi antara lain sebagai berikut. Bisa teman-teman lihat di sini. Adanya perbedaan dan antara masing-masing pendukung kebudayaan, adanya sikap menghargai budaya dan orang asing. Yang ketiga, sikap keterbukaan pihak yang berkuasa. Bisa teman-teman salin jawabannya. Untuk jawaban nomor 3, faktor pendukung dari kebudayaan baru. Kita lanjut ke nomor 4. Salah satu teori asal muasal leluhur bangsa Indonesia menyebutkan bahwa bangsa Indonesia berasal dari Taiwan yang disebut out of Taiwan. Bagaimana tahapan migrasi leluhur Indonesia berdasarkan teori out of Taiwan? Nomor 4, jawabannya sebagai berikut. Tahapan migrasi leluhur Indonesia berdasarkan teori out of Taiwan adalah Cina Selatan ke Kepulauan Filipina, kemudian Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Ini tahapannya, silakan teman-teman salin. Kita lanjut ke nomor 5. Sirip hiu mempunyai dampak ekonomi yang tinggi bagi nelayan karena dapat dijual dengan harga yang cukup tinggi. Tetapi perburuan hiu dapat menurunkan populasinya yang berdampak pada kepunahan. Bagaimana tanggapan kalian mengenai hal tersebut dalam konsep pembangunan dan berkelanjutan? Jika teman-teman mempunyai jawaban sendiri, silakan teman-teman buat sendiri jawabannya. Sebagai contoh adalah sebagai berikut.
perburuan sirip hiu adalah pemindahan atau pemotongan sirip dari ikan hiu yang masih hidup. Ikan hiu lalu dilepaskan kembali ke laut. Beberapa negara telah melarang praktik ini dan hanya mengizinkan seluruh tubuh ikan hiu dibawa ke pelabuhan sebelum siripnya dipotong. Oke teman-teman, itu untuk jawaban nomor 5. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan kunci jawaban evaluasi tema 2 atau bab 2 IPS kelas 7 halaman 121 sampai dengan 125 pilihan ganda dan esai. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di next video.